Kemanusiaan antidiskriminasi adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan seperti sikap, sifat, perilaku layaknya manusia, menghargai perbedaan, mengakui hak-hak orang lain, dan juga tidak semena-mena dalam menetapkan keputusan atau peraturan. Kemudian jenis-jenis diskriminasi sendiri ada 5. Yang pertama, diskriminasi umur. Yang kedua, diskriminasi jenis kelamin. Yang ketiga, diskriminasi kesehatan. Yang keempat, diskriminasi ras. Yang kelima, diskriminasi agama. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Dalam pasal 1 butir 3 tentang HAM disebutkan tentang diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau penguncian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kawin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Dan untuk pengertian HAM sendiri adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan bersifat suci. Sedangkan tujuannya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan, dan kebebasan. Jadi, lahirnya HAM adalah ketika 10 Desember 1948, yaitu ketika PBB mendeklarasikan sebuah The Universal Declaration of Human Rights, di mana PBB mengumumkan bahwa setiap negara yang menjadi anggotanya harus untuk memberikan hak asasi manusia di setiap negaranya. 12 dasar penegakan hukum HAM di Indonesia yang terdiri dari TAP MPR, UUD, dan Kepres. Salah satu diantaranya adalah UU nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. Kemudian UUD 1945 pasal 28A sampai J tentang HAM. 10 badan penegak HAM di Indonesia: Polri, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KPAI, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, YLBHI, LBH Swasta, BKBH, Perguruan Tinggi, dan Kontras. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa penegak HAM yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada KPAI, di mana KPAI ini memastikan hukuman pelaku masih sesuai dengan haknya sebagai anak. Kemudian ada pengadilan HAM yang berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan hasil perkara dari pembunuhan ini. Kemudian terdapat pasal-pasal HAM yang dilanggar dari kasus ini. Contohnya ada pasal 28I tentang hak hidup, pasal 28G tentang hak rasa aman, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan juga ada UU nomor 23 tahun 2002 tentang hak anak. Pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan HAM dalam relasi hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, namun ada hubungan erat di antara keduanya, yang dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan timbal balik. Contohnya, kekuasaan sebagai sarana untuk membentuk hukum, khususnya membentuk undang-undang. Kekuasaan sebagai sarana untuk membentuk hukum ini disebut kekuasaan legislatif, yang mana merupakan kekuasaan dari parlemen atau badan perwakilan. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Hal ini kita dapat lihat secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterkaitan dapat dilihat dari salah satu tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Munculnya keterkaitan anggaran tersebut karena di dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk ke dalam persoalan hukum dan harus diatur dengan ketentuan hukum. Dalam negara Republik Indonesia, sumber dari tertib hukum adalah Pancasila. Artinya, dalam pembuatan suatu produk hukum harus berlandaskan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila. Dalam Pancasila dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang ditempatkan dalam keluhuran harkat dan martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan, dan kewajiban asasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, dalam hal itu manusia harus memiliki keselarasan hubungan, yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia dengan masyarakat dan negara, manusia dengan lingkungannya, dan antara manusia dengan hubungan antar bangsa. Tantangan konsep HAM di Indonesia dalam menghadapi isu-isu global itu adalah contohnya genosida. Dalam RKUHP itu telah meletakkan ancaman pidana hukuman mati pada pelaku pidana genosida, dan hal ini tidak sejalan dengan hukum internasional yang mulai menghapuskan hukuman mati. Dalam ICCPR itu terdapat jaminan hak hidup tentang larangan hukuman mati. Dan pada tahun 2005 itu sebenarnya Indonesia itu sudah sempat meratifikasi ICCPR itu yang seharusnya menjadi agenda untuk menghapuskan hukuman mati. Isu global yang kedua adalah transgender, yaitu adalah istilah yang digunakan untuk mendiskriminasi seseorang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang sejak lahir mereka dapatkan, atau bisa dikatakan dia yang mengubah kelaminnya.
Lalu untuk isu global yang kedua adalah transvestisme. Transvestisme itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang peran ganda dan fetishistik. Untuk yang peran ganda adalah seseorang yang mengenakan pakaian lawan jenisnya sebagai bagian dari eksistensi dirinya, untuk menikmati sejenak pengalaman sebagai bagian dari anggota lawan jenis. Lalu yang kedua yaitu fetishistik, yaitu orang yang menggunakan pakaian dari lawan jenis sebagai tujuan pokok untuk mencapai kepuasan seksual. Transvestisme bisa dikenal sebagai sebutan waria. Kesimpulannya, HAM menurut UU nomor 39 tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dilindungi serta dijunjung tinggi oleh pemerintah, negara, hukum, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusianya. Keterkaitan antara HAM, hukum, dan kekuasaan adalah keterkaitan yang sangat erat. Salah satu hubungan keselarasan HAM dan kehidupan yang perlu diwujudkan adalah hubungan manusia dan manusia lainnya. Nah, pada kasus pembunuhan bocah Damari, ada beberapa pasal HAM yang dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 8I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, lalu pasal 8G, hak atas rasa aman. Lalu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lalu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, pasal 42 hingga pasal 71. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari tindak kekerasan. Pengadilan HAM bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pembunuhan ini yang merupakan salah satu pelanggaran HAM berat.